Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Sandi. Saya dari kelas 4A Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah Hukum Perdata. Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum satu dan subjek hukum lain dengan memberatkan kepada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. 1. Hukum perdata material. 2. Hukum perdata formil. Hukum perdata material menurut Profesor Sri Sodewi Masjon Sofwan adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lainnya. Sedangkan hukum perdata formil mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi empat macam, yaitu KUH, perdata, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan. KUH perdata adalah serangkaian aturan dan ketentuan hukum produk India, Belanda yang diterapkan dan diperlakukan di Indonesia. KUH perdata ini memiliki 742 pasal KUH. KUH perdata disebut juga dengan Burgerjeeg Wetboek atau disingkat dengan WB. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Jurisprudensi adalah serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau persuasif. Kebiasaan adalah hal yang biasa menjadi sumber hukum perdata. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis, yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. 2. Hukum orang. Hukum orang adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecekapannya, domisili, dan catatan sipil. Wewenang seseorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Wewenang untuk mempunyai hak. 2. Wewenang untuk melakukan perbuatan dan hukum dan faktor-faktor mempengaruhinya. 3. Hukum perkawinan. Pengertian hukum perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Syarat-syarat syahnya perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah seperti diatur dalam pasal 6, yaitu 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. 3. Perkawinannya hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 4. Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi syarat pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. 5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya apabila hukum agamanya menghendaki. 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu surat-surat yang harus diserahkan kepada pegawai pencatatan sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahannya. 4. Hukum benda. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang dan hak kebendaan Zalkek. Dalam pasal 503 KUH, perdata benda digolongkan menjadi benda berwujud, artinya jelas bentuk dan dapat dilihat bentuk tubuhnya.
dan benda tak berwujud yang mana bentuk dari benda tersebut tidak bisa tampak atau tidak bisa dilihat, yang berupa hak-hak seperti hak piutang, hak cipta dan hak pengarang. Menurut lainnya, 1. Dalam pasal 505 KUH Perdata, benda dibagi atas 1. Benda yang habis dalam sekali pakai. 2. Benda yang tidak habis dalam sekali pakai bisa bertahan lama dan digunakan dalam waktu jangka panjang. 3. Benda yang ada saat ini dan benda yang ada pada masa yang akan datang, seperti memperoleh keuntungan panen anak lembu yang masih dalam kandungan. 5. Hukum keluarga. Menurut Rahmadi Usman, hukum kekeluargaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan keluarga. Ruang lingkup dalam hukum keluarga itu meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, dan pengampuan perwalian. 6. Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain harus memenuhi tuntutan dari pihak pertama. Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Jenis-jenis perikatan menurut isi presentasinya. 1. Perikatan positif dan perikatan negatif. 2. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. 3. Perikatan alternatif. 4. Perikatan fakultatif. 5. Perikatan generik dan spesifik. 6. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi. 7. Perikatan dengan penetapan hukuman. Jenis-jenis perikatan menurut subjeknya. 1. Perikatan tanggung-menanggung. 2. Perikatan pokok dan tambahan. 7. Menurut Kemenko sendiri, pengertian wan prestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dan debitur. 8. Pembuktian merupakan salah satu agenda dalam persidangan, di mana para pihak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya dan membantah dalil lawan, serta untuk meyakinkan hakim dan menemukan kebenaran formil. Dalam sengketa perdata yang diputus secara first take yang menerapkan pembuktian, mengajukan alat bukti dalam perkara yang tergugat tidak pernah datang. Alat buktinya sesuai dengan apa yang ditemukan ditentukan dalam pasal 164 HIR JO pasal 264 R8G. Pada umumnya, alat bukti yang digunakan oleh penggugat dalam perkara first take hanyalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. Dalam putusan first take yang menerapkan pembuktian, hakim akan dapat melakukan konstantir atau menemukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Pertimbangan bagi hakim dan menerapkan pembuktian dalam perkara first take adalah agar hakim mendapatkan keyakinan dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan penggugat. Sekian penjelasan rangkuman materi hukum perdata dari saya. Apabila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.